Daging babi itu enak, apalagi daging babi BPK, babi panggang karo. Itu menurut kata mereka yang makan. Kalau menurut saya mana tahu, saya kan nggak pernah makan. Itu menurut kata yang makan, enak. Apalagi yang BPK, babi panggang karo. Lagian ngapain puasa-puasa ngeributin daging babi? Nggak adakah yang lain mau diributin? Daging babi diributin? Daging babi kan udah dari zaman dulu-dulu, udah ada di situ. Ngapain diributin? Sama-sama ngerti aja kita. Saudara kita yang Kristen itu pasti sudah paham bagaimana kita umat muslim itu haramkan daging babi itu. Mereka sudah paham dari dulu, karena mereka itu hidupnya kan bukan dari sekarang-sekarang, hidupnya udah dari zaman dahulu. Jangan sampai kita terpecah belah karena daging babi. Jangan sampai pecah karena kita seleranya berbeda. Saling memahami aja. Toh mereka juga jualan di lapaknya, bukan di lapak kita. Kecuali kalau lapak kita yang untuk daging sapi, mereka pergunakan untuk jualan daging babi gitu. Itu baru nggak boleh. Jadi kita saling memahami saja. Nggak usah kita ribut-ribut masalah daging babi, apalagi ini puasa. Masa kita puasa ngeributin daging babi? Kalau saudara kita yang Kristen tuh lagi menjual daging babi, ya kita menjauh lah. Ngapain kita mendekat-dekat? Sudah tahu lapaknya dia jualan babi, mendekat pula di situ. Sudah tahu itu haram. Nggak boleh kena sama badan kita. Sudah tahu itu haram, masih aja ngedekat. Masih aja mendekat. Bukan salah mereka, salah yang mendekat lah. Sudah tahu itu tempat yang haram. Sudah tahu itu tempat jualan babi. Lah kita mendekat. Mestinya kita yang sadar diri. Udah tahu dia lapaknya lapakan jualan babi, malah mendekat. Lagian kan hidup di situ tuh udah lama, bukan setahun 2 tahun. Bahkan dari buyut-buyutnya mungkin tinggal di situ. Masa nggak paham-paham juga? Apa karena daging babi bakar itu menggiurkan? Ya mungkin itu cobaannya. Cobaan kalian yang puasa di daerah situ. Sumatera Utara khususnya kota Medan sedang kepanasan. Suhu di Medan ini memang sering panas. Saya pernah beberapa kali ke kota Medan dan memang panas. Ya. Dan sekarang lebih panas lagi karena edaran wali kota yang melarang penjualan daging babi. Saya tidak membaca secara persis pelarangannya seperti apa, tapi itu yang sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat kota Medan saat ini, di mana jumlah penduduk antara yang bisa mengkonsumsi daging babi di sana dan tidak bisa mengkonsumsi daging babi hampir berimbang. Dan ini tentu bisa akan membuat gejolak di kota Medan dan membuat situasi Medan tidak kondusif, karena akan terjadi penentangan dari masyarakat yang boleh mengkonsumsi daging babi. Yang saya heran, wali kota ini mengapa justru berpikir mengurusi daging babi dan tidak memilih mengurusi bagaimana tingginya tingkat kejahatan di Medan, tingginya peredaran narkoba, dan masih tingginya jumlah angka kemiskinan. Wali kota ini kan harusnya berpikir kesejahteraan manusia, memajukan kota, dan menciptakan suasana kota yang jauh dari kriminalitas. Tetapi kok malah lebih sibuk memilih mengurusi penjual daging babi. Ini wali kota harusnya berpikir lebih komprehensif untuk membangun kota Medan. Tidak berpikir politik yang populis. Ini akan merugikan kota Medan. Saya sebagai orang Batak merasa sedih melihat Medan tidak maju-maju sampai sekarang ya. Meskipun saya bukan penduduk kota Medan, tetapi karena Medan ibu kota Sumatera Utara, saya sedih. Sebagai orang yang berasal dari Sumatera Utara, Medan tidak pernah berubah dan tidak maju-maju karena pemimpinnya tidak pernah becus. Ya, teman-teman, spanduk kritik kinerja dan persona wali kota Medan disebar sekelompok oknum Rikowas. Hal wajar. Nah, teman-teman, nanti kita akan melihat bagaimana spanduk kritik kinerja dari wali kota Medan ini. Nah, wali kota Medan ya sekarang ini sedang mengalami satu gejolak dan sedang mengalami kepanikan, teman-teman. Kenapa? Karena ya wali kota Medan berhadapan langsung dirinya dengan warganya sendiri atas kebijakannya, surat edaran yang dikeluarkannya. Maka warga Medan menjadi marah dan mengamuk karena diduga membatasi ya pekerjaan ya khususnya penjual daging babi, sehingga penjual daging babi dan penikmat daging babi kemarin turun ke jalan untuk mendesak ya memaksa wali kota Medan mencabut surat edaran itu. Dan ternyata ya warga Medan berhasil
ya, dan artinya bahwa surat edaran yang dikeluarkan oleh wali kota Medan itu ya resmi dicabut. Nah, ini adalah satu pelajaran penting bagi wali kota Medan bahwa apapun yang Anda putuskan, ya, sadar bahwa Anda adalah sebagai pelayan rakyat, ya, sebagai pengayomi rakyat, ya, dan memberikan satu ketentraman bagi rakyat, bukan malah apa yang Anda putuskan sesuatu yang memicu keributan di tengah-tengah masyarakat, ya, sehingga ke depan lebih bijak lagi dalam mengambil keputusan. Dan artinya bahwa sebelum mengambil satu keputusan, tentu komunikasi kepada warga itu sangat penting sekali, sehingga ketika putusan yang Anda lakukan, ya, itu tidak memicu reaksi yang negatif bagi masyarakat. Nah, artinya, ya, bahwa ketika masyarakat turun, ya, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Karena kenapa? Ya, kedaulatan negara ini berasal di tangan masyarakat. Nah, tentu ini adalah hal yang sangat berat ketika seorang pemimpin berhadapan langsung dengan warganya. Karena ya, warga memiliki satu kedaulatan penuh karena warga masyarakat yang memilih pemimpinnya, dan dia warganya juga memiliki hak untuk ya menurunkan pemimpinnya ketika tidak sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Nah, untung saja ya wali kota Medan sudah mencabut itu. Tentu kalau dia bersikeras maka gejolak kepanasan, dan artinya bahwa warga kota Medan juga tidak tinggal diam. Ya, bisa saja ya wali kota Medan turun ya di tengah jalan. Oke, kita kembali ke sini teman-teman, melihat bagaimana ya yang ditulis oleh Tribun Medan ini, spanduk kritik kinerja personal wali kota Medan disebar sekelompok oknum. Rekowas hal wajar katanya. Nah, kita melihat bagaimana kinerja kritikan masyarakat ya terhadap wali kota Medan ini. Nah, sehingga ketika wali kota Medan ini sudah menjadi viral, maka tentu masyarakat sudah mulai meninjau, ya, memperhatikan kinerjanya seperti apa. Sejumlah spanduk berisi kritik terhadap kinerja wali kota Medan Riko Triputra Bayuwas terpasang di beberapa ruas jalan di kota Medan. Tak cuma kinerja, narasi spanduk diduga menyerang persona gaya rambut wali kota Medan Riko Was yang kerap rapi dan klimis. Spanduk itu membuat berbagai tulisan kritik, diantaranya bertuliskan menggugat Riko Was mundur, disertai tagar wali kota Pomade out. Selain itu terdapat pula tulisan yang berisikan kritik terhadap sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah kota Medan seperti Sekda, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Spanduk tersebut juga menyinggung kinerja pemerintahan yang dinilai minim prestasi sesuai ekspektasi sekelompok tersebut. Sejumlah pihak menilai selama 1 tahun kepemimpinan pasangan yang dikenal dengan sebutan Riko Zaki belum memberikan hasil signifikan bagi pembenahan kota Medan. Menindaklanjuti pemasangan spanduk tersebut, petugas Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Medan diturunkan pada Jumat 20 Februari 2026 untuk melakukan penertiban. Menanggapi pemasangan spanduk tersebut, Riko Was menilai hal itu sebagai bentuk penyampaian aspirasi yang wajar dalam masyarakat. Saya rasa wajar saja masyarakat terbuka memberikan pendapat. Ini juga untuk kebaikan kota Medan. Kami menghargai seluruh pendapat yang ada, ujarnya Senin 23 Februari 2026. Yang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun kota Medan melalui dialog terbuka. Marilah berjuang bersama, kita buat yang terbaik untuk kota Medan. Kita harus terbuka untuk semuanya, tidak menutup dialog, semuanya kita buka pungkasnya. Nah, itu adalah kritikan terhadap ya wali kota Medan, ya, di mana masyarakat mengkritik ya mengenai kinerja dari wali kota Medan ini karena sudah memimpin
Kota Medan selama 1 tahun. Pernyataan terbaru Wali Kota Medan Riko Was usai muncul gejolak protes isu jual daging babi. Teman-teman, ya, Wali Kota Medan Riko Was tegaskan tidak ada pelarangan penjual daging babi di Kota Medan. Riko Was menjelaskan, Koas menjelaskan dalam surat edaran bukan bertujuan melarang berjualan, tetapi penataan agar lebih tertib dan berprofesional. Pemko telah menyiapkan fasilitas berupa lapak gratis bagi pedagang yang bersedia direlokasi ke tempat yang telah disiapkan. Pemko Medan telah menyiapkan lokasi alternatif di pusat kota, yaitu di Pasar Petisah dan Pasar Sambo. Wali Kota Medan Riko Tri Putra Bayu Was menegaskan tidak ada larangan bagi pedagang daging non halal untuk berjualan di Kota Medan. Penegasan tersebut disampaikan menyusul munculnya isu terkait surat edaran penataan pedagang daging non halal di pinggir jalan umum yang menuai beragam tanggapan dari masyarakat. Riko Was menjelaskan bahwa kebijakan yang tertuang dalam surat edaran pemerintah kota bukan bertujuan melarang aktivitas usaha, melainkan melakukan penataan agar lebih tertib dan juga profesional. Saya sekali lagi menyatakan tidak ada larangan dalam surat edaran tersebut. Kami juga akan mengakomodasi seluruh pedagang dan memfasilitasi agar nantinya bisa ditata dengan cukup baik dan lebih profesional. Ia mengatakan Pemko Medan juga menyiapkan fasilitas berupa lapak gratis bagi pedagang yang bersedia direlokasi ke tempat yang telah disiapkan. Saya sudah sampaikan, selain kami fasilitasi, kami juga memberikan lapak gratis. Dipersilakan berjualan, intinya kami ingin mendapat masukan agar bisa membuat yang terbaik untuk semua, katanya. Menurut Riko Was, lokasi penataan yang disiapkan merupakan opsi awal dan masih akan terus disempurnakan berdasarkan masukan dari berbagai pihak. Nanti akan berkembang, itu opsi awal, kami akan cari yang lebih baik lagi, lebih dekat dan lebih efektif. Kita akan kerjakan bersama, jelasnya. Yang menegaskan Pemko Medan terbuka terhadap dialog dengan seluruh pihak terkait kebijakan tersebut. Kami terbuka untuk dialog dengan semua pihak. Kami tidak melarang berjualan, hanya menata dengan lebih baik, tegasnya. Riko Was juga memastikan seluruh aspirasi masyarakat akan diakomodasi dengan mengedepankan prinsip keadilan bagi semua pihak. Kami akan mengakomodasi semua pikiran tersebut. Kita harus berprinsip pada keadilan untuk semuanya. Sekali lagi, tidak ada larangan, dipersilakan untuk berjualan, ujarnya. Selain itu, yang menjelaskan penataan akan dilakukan melalui sistem zonasi agar ke depan tidak menimbulkan persoalan baru. Kami akan lakukan dengan zonasi yang baik agar ke depan tidak terjadi permasalahan. Semua memungkinkan dan akan kami fasilitasi agar menjadi lebih baik, ujarnya. Sebelumnya, pemerintah Kota Medan mengeluarkan surat edaran Wali Kota Medan tentang penataan lokasi dan pengelolaan limbah penjualan daging non halal. Nah, itu teman-teman yang mengenai kericuan di Kota Medan. Silakan memberikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikut.